Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Irfan dengan NIM 12020413884. Izin untuk memenuhi penugasan matkul hiyat judul terakhir atau judul yang kelima, berjudul Hukum Islam di Filipina. Sebelumnya, marilah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah membiarkan kita untuk sampai pada tahap ini, dan juga berterima kasih kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, serta yang saya hormati, saya segani dan juga kami teladani, yakni Bapak dosen pengampu kami yang bernama Dr. Hendri Kori, SHI, MSI. Terima kasih Bapak. Dan langsung saja masuk pada pembahasan terakhir, yakni hukum Islam di Filipina. Masuknya Islam di sana atau di Filipina ini mulai dari selatan, yaitu Sulawesi dan Sumatera. Sumber-sumber Islam memberikan informasi bahwa masuknya Islam di Filipina ini sekitar tahun 1365 Masehi. Nah, ketika suku-suku Filipina masih hidup dalam kelompok kecil, orang Moro sudah sanggup membangun kerajaan pada saat itu. Langkah pertama dimulai dengan datangnya orang Islam di Mindanao pada awal abad ke-14. Di Pulau Sulu, penyebaran Islam pertama bernama Masaika tahun 1365. Kedua, Syarif Mahdin tahun 1381. Ketiga, Raja Bagindo, seorang bangsawan Minangkabau, datang bersama pengikutnya pada tahun 1390 dan beliau diangkat sebagai raja keempat. Syarif Abu Bakar datang pada tahun 1434 dan seorang Arab dari Palembang, dan diangkat juga sebagai raja, dan mulailah Kesultanan Sulu, dan beliaulah yang pertama mendirikan pemerintahan Islam di sana. Masyarakat Moro di Filipina sebagai minoritas dan terkonsentrasi di sana, mereka telah mengalami proses-proses peminoritasan dengan semakin gencarnya perluasan militer, politik, dan ekonomi secara berturut-turut oleh penguasa Spanyol, Amerika, dan Republik Filipina pada saat itu. Masuklah perkembangan Islam di Filipina. Kebangkitan Islam terus digaungkan oleh dua kelompok yang sama-sama mengatasnamakan umat Islam di Filipina pada saat itu. Kelompok pertama berpandangan radikal dipegang oleh para anggota Moro. Para anggota Moro ini disingkat dengan MNLF, yang merupakan minoritas di kalangan penduduk Muslim pada saat ini. Kedua, pandangan moderat yang dipegang oleh warga Muslim yang ingin memprakarsai perkara berbagai perubahan dalam masyarakat yang lebih luas. Kelompok moderat ini didukung oleh minoritas penduduk setempat yang mempertahankan diri sebagai masyarakat Muslim. Mereka mau masuk ke dalam sistem politik Filipina demi mencapai tujuan-tujuan mereka, termasuk penyebaran ide-ide pemikiran antar kelompok, penekanan dan partisipasi dalam usaha pemerintahan, dan menemukan suatu penyelesaian yang damai, adil, dan juga tentram terhadap Moro ini. Ketika masuk Islam, kesultanan didirikan di Mindanao dan Sulu. Ini berfungsi seperti suatu mini negara dengan pemerintahan pemilik kekuatan baik dan peradilan administrasinya, serta agama pengadilan Moro diterapkan dengan hukum adat atau adat yang bercampur dengan syariah. Ini didefinisikan sifat komprehensif dari sistem hukum Islam yang mencakup sosiopolitik, hubungan hukum sipil, dan menurut catatan ahli sejarah bahwasanya Muslim awal dilaksanakan menunjukkan bahwa mereka tinggal di koeksistensi damai dan juga maksudnya mereka itu damai dan tidak memaksakan iman mereka terhadap non-Muslim, atau kita kenal tidak radikal terhadap non-Muslim. Jadi tidak ada pemaksaan pada saat itu. Dan undang-undang yang terkandung di dalam kitab
luhuran yang telah dibuat merupakan pilihan dari oknum Arab lama yang kemudian diterjemahkan dan dikomplikasikan untuk digunakan sebagai pegangan serta informasi bagi para datuk, hakim, dan pendeta di Mindanao yang tidak mengerti bahasa Arab. Daerah Filipina yang eksis dengan Islamnya yakni Sulu dan Maguindanao tadi memperlakukan kitab hukum Diwan Tosuk dan juga Luara sa Maguindanao. Dua kitab ini menegaskan tentang kedudukan kedaulatan dalam masalah-masalah yuridis atau masalah-masalah hukum. Kedua kitab ini berdasarkan pada kitab fikih Islam mazhab Syafi'i. Pada tahap selanjutnya, masyarakat Muslim Filipina sebagai masyarakat Muslim negara lain menginginkan adanya kodifikasi hukum Islam sebagai bentuk unifikasi hukum Islam masyarakat Muslim Filipina. Ide kodifikasi hukum ini telah muncul dalam Akta nomor 787 tahun 1103 dan dalam waktu kurun sampai 1973 belum terdapat kodifikasi hukum yang bersifat peraturan yang disahkan oleh pemerintah dan selalu berubah-ubah pada saat itu. Dan pada akhirnya pada tanggal 13 Agustus tahun 73 dibentuklah staf riset untuk kodifikasi undang-undang Islam di Filipina ini. Staf tersebut bertugas menggali, mengumpulkan dan menyusun bahan penelitian tentang hukum perseorangan muslim di Filipina ini. Pada bulan Desember tahun 74 setelah peristiwa tadi, pemerintah mengeluarkan eksekutif nomor yang menetapkan Komite UU Kepresidenan untuk mengkaji kitab undang-undang Muslim Filipina. Sebagai hasil dari kinerja komite ini, setelah diajukan kepada Presiden Filipina saat itu, yakni Presiden Marcos, ditetapkan pada nomor 1083 pada tanggal 4 Januari 1977 yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Perseorangan Muslim Filipina. Ini merupakan aturan mengenai waris terdapat dalam Dekret Presiden nomor 1083. Pada 4 Februari di pasal 89, kalau saya tak salah 89 sampai dengan 136, yang berisikan ketentuan umum, pewaris dan wasiat, pewarisan menurut undang-undang, penyelesaian persoalan pembagian harta pusaka. Pembagian harta pusaka secara garis besar. Peraturan pembagian bagi Muslim di Filipina ini sama dengan peraturan waris di Indonesia karena mereka juga menganut mazhab yang sama, yaitu mazhab Syafi'i. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi terakhir. Saya mohon maafnya apabila banyak sekali kekurangan di sini. Apabila ada salah penyampaian kata, saya juga mohon maaf karena saya juga masih belajar dan berusaha memaksimalkan apa yang saya berbuat untuk kali ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada khususnya dosen pengampu kami yang saya hormati, Bapak Dr. Hendri Kori, SHI, MSI. Terima kasih banyak Bapak. Semoga Bapak sehat selalu. Dan juga terima kasih untuk para penonton yang telah mengikuti. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sekali lagi, dan apabila ada kesempurnaan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan murni dari saya. Pembahasan penugasan hukum Islam Asia Tenggara ini dengan alhamdulillah. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.